Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ayam betina, ayam jantan, suka berkokok pagi-pagi. Puji syukur kepada Tuhan, kita masih dipertemukan pagi ini. Oke. Kita kembali lagi bersama saya di podcast tentang sastra. Oke. Assalamualaikum Mbak Ai. Waalaikumsalam Mbak Lia. Pagi. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Masya Allah, alhamdulillah ya, masih diberi kesehatan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Mbak Lia juga gimana ini kabarnya? Alhamdulillah, iya sama alhamdulillah diberi kesehatan ya. Semoga Alhamdulillah. diberikan kesehatan umur panjang ya. Amin. Oke. Nah, selama ya Mbak Is kita tidak bertemu. Bener sih, kurang lebih udah 1 tahun ya Mbak ya. Iya, karena terkendala suatu keadaan ya, pandemi. Jadi nggak bisa ketemu. Iya, bagaimana di Pemalang? Pemalang ini masih mengadakan PPKM Mbak, jadi jalan-jalan banyak yang ditutup. Wah Jadi nggak iya, bisa kemana-mana. sehingga Mana di Pekalongan? bertemu di secara virtual seperti ini ya Mbak. Iya, sayang sekali ya. Ya, tidak bisa bertemu secara langsung, padahal kangen sekali loh dengan Anda. Sama saya juga. Oke, di sini saya mengundang Mbak Ais untuk membahas tentang sastra. Nah, kita kan kuliah di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ya. Betul. Oke, tidak. Oke, sekarang kita akan membahas tentang sastra. Nah, menurut Mbak Ais bagaimana tuh sastra itu apa? Sastra itu menurut saya sebuah karya seni yang diekspresikan dengan tulisan, bisa juga dengan drama, bisa juga dengan acting. Seperti itu sih menurut saya, secara singkatnya sih seperti itu. Oke. Jadi sastra itu sebuah pengalaman manusia ya, Mbak? Ya, bisa dibilang seperti itu juga. Kemudian dituangkan atau diaplikasikan melalui sebuah tulis. Iya, benar. Oke. Nah, banyak sekali ya karya sastra yang sudah Mbak Ais pelajari. Ya, kurang lebih lumayan banyak. Nah, favorit Mbak Ais itu apa nih karya sastra yang sering di... Kenapa? Favorit Mbak Ais karya sastra tentang apa nih? Oh, kalau saya pribadi sih lebih suka novel. Novel juga nggak semua genre novel saya suka sih. Cuma beberapa genre aja. Kalau Mbak itu gimana? Genre ini? Genrenya saya lebih suka genre yang realistis. Yang jelas saya tidak suka dengan genre yang fantasi, horor seperti itu. Oke. Nah, biasanya Mbak Ais suka novel dengan tulisan siapa nih? Oh, saya kan sudah baca buku sejak dulu ya Mbak, sejak SMP. Nah, dulu tuh waktu saya ke perpus saya nemu buku. Bukunya itu menarik sekali judulnya Winter in Tokyo. Winter in Tokyo ini walaupun judulnya Inggris, tapi penulisnya dari Indonesia. Oke. Siapa itu penulisnya? Penulisnya sih nggak terlalu terkenal ya, karena memang penulis-penulis intinya nggak seterkenal penulis lainnya. Penulisnya namanya Ilanatan. Oke. Itu isinya tentang apa ya? Romantis, tapi bukan romantis yang menye-menye gitu sih Mbak. Paham kan ya? Apa itu menye-menye? Menye-menye itu bukan romantis yang lebay gitu. Oke. Romantisnya dewasa ya? Ya nggak dewasa juga, cuma ya intinya bagus lah. Menurut saya sendiri sih bagus, berkesan juga. Ada nilai-nilai sosialnya mungkin? Sosialnya
Mungkin mengajarkan arti kehidupan. Karena di situ juga menceritakan tentang duka juga, tentang kekeluargaan juga. Banyak sih. Di dalam sebuah novel pasti ada amanatnya, ada nilai-nilai yang bisa diambil gitu. Oke, bukan sebuah novel tentang percintaan saja ya? Betul. Oke, sudah berapa novel nih yang Mbak Ayu sudah baca? Katanya penyuka novel ya? Kalau dari karya Ilanatan sendiri itu sebenarnya karyanya banyak. Ada Winter in Tokyo, Autumn in Paris, Summer in Seoul, Spring in London. Tapi yang baru saya baca dari buku Ilanatan ini baru 2. Winter in Tokyo sama Autumn in Paris. Oke. Judulnya Inggris semua ya, Mbak? Ya, sebenarnya ada yang Indonesia tapi saya kurang tahu juga. Saya kurang mengikuti. Oke. Nah, selain novel, apa Mbak Ayu suka puisi mungkin atau yang lainnya, drama? Kalau puisi saya sedikit agak tertarik, tapi belum sampai suka sih. Karena kalau di puisi itu kan pakainya bahasa yang tersirat ya. Nah, mungkin saya kurang bisa memahami bahasa-bahasa yang demikian, yang menggunakan kiasan seperti itu. Jadi saya kurang menyukai dengan puisi. Oke. Apa Mbak Ayu pernah membacakan puisi di tempat umum? Kan kamu satu kuliah sama saya, Mbak. Oh iya. Pernah sih waktu itu, tujuannya ya mungkin untuk melatih mental. Iya. Selain itu juga untuk penilaian. Iya. Untuk melatih mental kita ya, Mbak? Iya, supaya tidak mental tempe. Mengapa itu? Mental tempe. Bisakah mental tahu? Mbak Lia sendiri gimana ini? Masa saya terus dari yang cerita? Oke, ya. Masalah sastra itu saya mungkin lebih sedikit ya pengalamannya daripada Mbak Ayu. Mungkin hanya beberapa saja novel yang saya baca, seperti Hafalan Sholat Delisa, karena itu juga difilmkan ya kebetulan. Itu bagus sekali Mbak novelnya. Iya, saya suka. Tapi difilmkan seperti itu ya, kita bisa melihat secara langsung kejadiannya ya, tidak hanya imajinasi kita terhadap buku yang kita baca saja. Benar. Yang membuat Mbak berkesan dengan buku itu apa? Ataukah jalan ceritanya, ataukah tokohnya, atau amanatnya, atau apa? Iya, kan kebetulan Hafalan Sholat Delisa ini kan diambil dari sebuah pengalaman hidup ya. Dari true story ya? Saya, iya. Jadi ini membuat saya, kebetulan ketika saya membaca novelnya, pertama kali saya merasakan perasaan ya. Campur aduk ya? Campur aduk, pokoknya sedih lah. Sampai saya ingin meneteskan air mata. Wah, pokoknya terharu sekali lah membaca Hafalan Delisa ini. Bagus sih. Ya, membayangkan terjadinya sebuah tsunami. Benar. Kalau kita di posisi Delisa saat itu terjadinya tsunami, apakah kita akan selamat? Berarti keselamatan Delisa ini merupakan mukjizat ya, Mbak? Iya, mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sampai akhirnya ditolong ya. Iya. Delisa ini sangat menginspirasi ya, sudah ditinggalkan keluarganya, tapi dia tetap masih semangat. Iya benar. Lalu novel apa lagi ya Mbak, yang menurut Mbak berkesan selain Hafalan Sholat Delisa ini? Ya, saya sih kebetulan suka genre yang romantis ya, romantis. Seperti sama ya, kayak saya. Kebanyakan cewek yang mungkin. Iya, benar. Ya. Aduh, ngomongin romantis memang gak ada akhirannya ini Mbak. Iya, betul sekali.
Udah nih, mau bahas apa lagi nih? Aduh, apa lagi ya? Oke. Drama juga gimana Mbak menurut Mbak Isma? Kalau saya pribadi sukanya nonton drama Korea, Mbak. Terus Biasa yang masih anak muda. drama Korea yang Mbak Is tonton ya ini ya? Kalau drama Indonesia, saya sih lebih suka ke film sih daripada ke drama. Drama Indonesia itu apa nih? Asyaknya itu sinetron ya? Apa hati tentang istri? Hati. Enggak, kalau di Indonesia saya lebih suka ke film. Film, oke. Yeah. Film apa nih yang pernah lihat dari Kenapa? Indonesia? Ulangi. Film Putus suaranya. Oke. Film yang sudah ditonton nih dari film Indonesia. Oh, banyak sekali. Yang paling berkesan itu yang paling berkesan itu saya lupa judulnya ya. Apa itu yang Orange apa itu yang syutingnya di Praha? Orange. Judulnya apa ya? Saya lupa sama judulnya. Tapi banyak sekali yang sudah saya tonton. Terus banyak juga kayak Surga Yang Tak Dirindukan. Biasa romantis tapi berbalut agama. Iya. Intinya sih banyak, Mbak. Yang saya suka dari film Indonesia ini, aktingnya bagus. Terus juga jalan ceritanya nggak membosankan juga sih, Mbak. Jadi saya lumayan suka. Aktris yang favoritnya Mbak Ais itu siapa ini? Siapa? Aktor dan aktrisnya yang... Kalau aktor mungkin Reza Rahardian. Iya, itu juga satu favorit saya. Saya suka sekali ketika beliau memerankan Habibie. Iya, betul. Aktingnya sangat menjiwai. Ya, totalitas. Kalau Mbak Lia sendiri suka nonton film nggak? Iya, sama kebetulan. Sukanya film drakor ya, Mbak. Drakor tapi yang cakep-cakep lah pastilah ya. Siapa ini aktor drakor yang disukai Mbak Ais itu siapa ini? Aktor kah? Kalau aktor sih saya yang kurang tahu nama aslinya. Saya juga nggak pernah ngikutin aktor. Intinya kalau dramanya bagus ya saya tonton. Oke. Dramanya sukanya yang kalau drakor, saya kurang suka sama yang romance. Saya lebih suka yang kayak pembunuhan, kejahatan gitu, Mbak. Asik bikin greget. Ya. Oke. Masih sibuk apa ini Mbak Ais? Di rumah saja sibukannya? Yang pertama sibuk menjaga kesehatan ya, Mbak. Iya. Karena di saat seperti ini sulit sekali menjaga kesehatan. Iya, jangan lupa minum vitamin ya Mbak Ais. Iya. Di sekitar sini juga sudah banyak yang sakit. Jadinya saya juga harus menjaga kesehatan. Mbak Lia sendiri lagi sibuk apa ini selain sibuk di rumah? Iya, sibuk. Biasalah pekerjaan ibu rumah tangga ya. Semangat. Mbak Ais, daripada kita berangkat kuliah ya. Di rumah malah banyak pekerjaan. Iya, kalau berangkat kuliah mungkin cuma kuliah rumah gitu doang ya, Mbak. Iya. Kupu-kupu kita. Kuliah pulang. Iya. Sama di rumah juga bisa melatih apa ini? Masak ya. Benar. Yang nggak bisa masak jadi masak. Iya, betul sekali. Beres-beres jadi beres-beres. Nah, tentang sastra, tentang puisi. Nah, tokoh siapa nih jadi favorit Mbak Ais? Kalau tokoh sastra ya. Kalau tadi kan saya pribadi saya emang cukup mengagumi Ilanatan ya, karena dia mampu
menuangkan idenya ke dalam cerita yang sangat bagus. Selain itu, Terelie. Saya belum pernah baca bukunya sih. Saya pengen baca bukunya tapi masih maju mundur cantik. Seperti lagu ya. Tapi beberapa karyanya memang saya suka. Jadi mungkin 2 itu. Dan dari puisi. Oh, kalau dari puisi, karena saya kurang menyukai ya. Jadi saya kurang mengikuti tokoh-tokoh puisi ini. Kalau Mbak Lia gimana? Ya, kalau menurut saya kurang juga dengan karya sastra puisi ya. Bukan passion saya. Suka mendengar puisi dari Sapardi Djoko Damono. Emang itu puisinya bagus-bagus sih Mbak, mengena di hati. Iya. Walaupun saya nggak paham dia ngomong apa, tapi ya saya cukup terbawa lah perasaannya. Bulan Juni aku, ya. Itu kan maknanya hujan di bulan Juni. Maknanya dalam sekali tuh Mbak, walaupun saya nggak paham betul maknanya apa, tapi saya pernah mendengar penjelasannya, maknanya emang dalam. Sepertinya saya bodoh sekali untuk tidak memahami puisi. Iya, sama Mbak. Mungkin Mbak Ais lebih ke arah bahasa mungkin. Bahasa, ya saya memang lebih, kan bahasa sama sastra satu kesatuan Mbak. Oke. Ada lagi yang ingin kita bahas atau tidak? Bagaimana kalau kita sudahi saja? Kayaknya sudah cukup lama ini. Mbak Alia juga takutnya barangkali sibuk kan ya. Oke, kita akhiri ya perjumpaan kita secara virtual kali ini. Semoga kita dapat jumpa secara langsung ya Mbak Is ya. Amin. Kan tentang sastra lebih lanjut. Oke. Semoga kita semua tetap sehat ya. Amin. Mbak Lia juga sehat terus. Patuhi semua protokol kesehatan ya Mbak Is. Iya. Jadinya 5M. Oke, kita akhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Pagi apa siang ini Mbak Is? Pagi menjelang siang. Semoga kita dapat ketemu lagi. Amin. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga Mbak Lia udah tanya-tanya sama saya, udah cerita-cerita sama saya. Nah, ini menambah pengetahuan nih. Iya. Semoga pendengar juga senang mendengarkannya ya. Iya, tidak jelas ya. Hibur. Terima kasih, baik. Ya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.